warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Mas Andi Febrian, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dari Prodi Pemikiran Politik Islam. Jadi tujuan saya tuh ke sini, kami ini mahasiswa mendapatkan tugas dari kampus Bu, untuk ke partai-partai yang ada di kabupaten. Jadi saya ke sini untuk wawancara observasi Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan jabatannya di partai ini Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Juwita, jabatan di DPC Partai Demokrat DE. DE artinya Direktur Eksekutif. Eksekutif ya Bu. Mungkin untuk persingkat waktu Bu, mungkin langsung saja kita ke pertanyaannya Bu. Pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana strategi Partai Demokrat ini untuk menghadapi pemilu kemarin pada tahun 2024 untuk sampai 2029 Bu, terutama untuk meraih suaranya Bu di dalam pemilu kemarin. Baik, terutama strategi yang paling diutamakan. Pertama itu kita harus sosialisasi kepada masyarakat dari daerah ke daerah, nagari, kecamatan, dengan cara istilahnya mengadakan kegiatan PKK, gotong royong, bisa jadi dikatakan kegiatan posyandu. Dengan cara itu kita bisa meraih simpati dari masyarakat. Mungkin berarti itu tuh yang ke lapangannya ya Bu? Ya, yang ke lapangan. Yang Terus di dalam medsos mungkin ada Bu? dalam medsos ada. Dalam medsos itu tergantung itu dari pribadi anggota dewan masing-masing. Gimana cara dia memperkenalkan diri di medsos. Berarti anggota dewan yang mencalonkan. Kadang semua kegiatannya diupload di medsos. Apapun kegiatannya dilakukan di lapangan. Di lapangan medsos ada itu. Ada. Medianya ada. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Dalam Partai Demokrat ini apa program unggulannya Bu di kabupaten yang paling berdampak langsung ke masyarakat Bu, selama setidaknya 5 tahun terakhir ini Bu? Gini, keunggulan Partai Demokrat di tingkat kabupaten yang paling berdampak itu diusahakan, kebetulan Bupati Kabupaten Terdata kan orang Demokrat. Jadi Bupati itu mengadakan program berobat gratis. Jadi yang kaitannya sama Demokrat ada kayak kader-kadernya ikut dalam program itu? Sebagian ada ikut andil dalam kegiatan itu, dalam program itu. Terutama sekali mungkin di anggota dewannya. Jadi program itu yang paling unggul itu? Atau ada yang lain Bu? Kalau yang lain ya apa, berupa UMKM, bantuan modal usaha. Itu sudah terjalan di daerah? Sebagian daerah udah ada jalan, ada itu. Mungkin lanjut Bu, pertanyaan ketiga ya Bu. Ya. Bagaimana hubungan dan koordinasi antara DPC Partai Demokrat Kabupaten dengan struktur di tingkat DPD dan DPP Bu? Apakah ada arahan khusus dari pusat Bu? Kalau hubungannya baik. Kalau arahan khususnya terutama dari DPD, terutama arahnya dari DPP terus turun ke DPD, nanti terus turun ke DPC. Jadi apapun kegiatan, contohnya kayak itu kegiatan ulang tahun partai,
itu dari DPP itu. Nanti DPP diturunkan suratnya ke DPD, DPD diturunkan ke DPC. Nanti laporannya baru laporan kegiatan dari DPC langsung ke DPP. Jadi programnya itu kayak ulang tahun itu, Pak. Berarti mengangkat acara tuh. Yang mengangkat acara. Dananya Itu udah arahan dari DPP itu kegiatannya itu. kalau dari DPP itu dananya dari pusat atau dari Dana dari DPC. DPC? Ya, cuman kegiatannya harus dilaporkan ke pusat. Sedikit mendalam, Bu. Mungkin DPC kabupaten ya dia mencari dana. Dia mencari dana dari segi mana ya, Bu? DPC Kabupaten cari dana itu dari segi banyak suara. Contoh yang kemarin Ah, dari hasil suara pemilihan kemarin. Dari situ DPC dapat uang. oh iya. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu, sejauh mana peran kader nih, Bu? Kader muda dalam struktur dan pengambilan keputusan yang ada di Partai Demokrat Kabupaten nih, Bu? Orangnya muda, sangat antusias untuk apapun kegiatan Partai Demokrat untuk Kabupaten Tanah Datar. Kader-kader muda tuh antusias lah untuk mengembangkannya dan ikut serta. Selalu itu. Selalu istilahnya kader-kader Demokrat akan merangkul para kader muda. Jadi kayak di dalam partai ini ada sistem senior junior ya. Sistem senior-junior nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Keluarga. Ya, itu perannya tuh ya seperti udah ya kan itu Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan tuh. Ya. Nah, jadi ya kakak di kayak udah tuh kan kecamatan 5 kaum, jadi daerah kawasan itu 5 kaum, jadi ya dia yang merangkul nanti masyarakat yang muda. Sampai ke ranting. Nah, ini Sampai ke kader ranting. sampai ke kader ranting. Selanjutnya, Bu, apa tantangannya, Bu? Tantangan yang dihadapi DPC Partai Demokrat Kabupaten dalam mengawali kebijakan publik yang pro rakyat, Bu, di tingkat legislatif daerah. Tangan-tangan DPC. yang pro, Berarti yang pro-nya nih, Bu. yang berlawanan ya. Yang Yang pro, yang apa? Ya, yang setuju. Tapi ada tantangannya. Tantangannya itu ketika masa-masa pemilihan lah tuh. Kadang ada yang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak gini. Berarti tantangan di yang kontra aja nih. Iya. Pro kontra Pro nggak ada. Enggak ada. Di aman ya, Iya. Bu. Tergantung masyarakat tuh aja lagi memilihnya. Nah, ini, Bu. Apakah DPC Demokrat aktif menjalin komunikasi dengan mahasiswa, Bu? Atau yang lain, apakah lembaga yang lain? Sampai sampai saat sekarang ini masih aktif. Pasti ada, Bu. Contohnya, Bu, kayak apa, Bu? Maksudnya? Kayak menjalin komunikasi atau menjalin kerjasama gitu. Ya, kayak yang sekarang ini. Sekarang. Iya. Yang Kadang contoh ada lagi. mahasiswa ya datang ke kantor DPC kan, nah, mau tanya-tanya soal gimana kinerjanya anggota Dewan Kabupaten, bagaimana kerjanya kantor Partai Demokrat. Berarti sebelumnya ada yang makan, Bu, mahasiswa ke Ke kantor DPC atau ke DPRD? yang DPC, Bu? DPC nggak ada. Nggak ada. Berarti yang DPD dong. Kalau DPD nah, Belum kayaknya. kalau setahu kalau untuk partai nggak ada yang anak magang. Yang terakhir ini, Bu, apa harapan Partai Demokrat terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa seperti kami ini, Bu, dalam kontribusi terhadap politik yang sehat dan demokratis di daerah kabupaten?
mahasiswa. Mudah-mudahan Iya. mahasiswa kedepannya bisalah untuk menyambung silaturahmi dan Dari bisa masyarakat ke kedepannya masyarakat. berlanjut untuk ke